Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah berikan. Salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang senantiasa mengikuti sunnah beliau dan baik di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita membahas tentang kitab Masail al-Jahiliyah, yaitu problematika di masa-masa jahiliyah terdahulu, yang tujuannya agar supaya kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Perlu kita ketahui bahwasannya tidaklah Allah mengutus Nabi SAW ke atas muka bumi dan menurunkan Al-Quran kepada beliau kecuali adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan masa-masa jahiliyah menuju sinar cahaya Islam yang terang benderang. Maka ketika Allah memberikan cahaya keislaman dan keimanan dalam hati kita, maka jangan sampai kita kembali ke belakang menengok kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang mana mereka telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini berjudul Masailul Jahiliyah, permasalahan-permasalahan di masa jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yang mana masalah-masalah itu telah diselisihi oleh Nabi, telah diperselisihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha ingin membedakan diri dari orang-orang jahiliyah, sehingga murni agama Islam ini bersumber mutlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penulis di sini yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan semua perkara-perkara yang disebutkan dalam buku ini merupakan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang mereka jahil dari menulis dan mereka jahil dari membaca. Jadi kenapa kok disebut jahiliyah? Karena dahulu di zaman sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang zaman itu mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menulis ataupun membaca. Terus bagaimana saat kalau mereka mengetahui sesuatu, kok bisa tahu ilmu tentang sesuatu, tentang perhitungan bulan segala macam? Maka jawabannya adalah karena ini hasil dari hafalan mereka, kuatnya hafalan mereka. Makanya sampai zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu, mereka rata-rata meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara hafalan, bukan dengan cara tulisan. Hanya sebagian sahabat yang menulis. Kurang lebih 70 sahabat menulis hadis Nabi. Berarti dari sekian, antum tahu ya, kalau pas haji wada itu 120-an lebih, 120.000 sahabat. Ada yang mengatakan 140.000 sahabat. Jadi yang menulis hadis berapa? 70. Menunjukkan apa? Kemampuan menulis dan membaca saat itu sangat terbatas. Dan ini sudah ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebagian orang mengatakan, kalau kayak begitu perlu diragukan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena kemampuan membaca dan menulis waktu itu terbatas. Kok bisa sekarang ada Sahih Bukhari, kok bisa sekarang ada Sahih Muslim? Maka jawabannya adalah terbatasnya kemampuan mereka membaca dan menulis tidak menutup kemungkinan besarnya kemampuan mereka, keunggulan mereka dalam menghafal. Karena sahabat itu fokusnya adalah menghafal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menghafal hadis dan hafalannya begitu kuat. Yang pertama, yang kedua, sangat tidak logis rasanya jika menuntut
zaman sahabat itu harus bisa nulis, harus bisa baca. Kenapa kok tidak logis? Karena saat itu alat-alat tulis belum ada. Kalaupun ada, itu pun terbatas. Maka hadis itu dikumpulkan sesuai dengan hafalan-hafalannya para sahabat yang didengar langsung dari Nabi SAW. Kembali kepada masa jahiliyah. Yang mana ahlul jahiliyah terdahulu, mereka tidak tahu tentang menulis, mereka nggak bisa baca, ya. Sehingga ketika mereka berabad-abad hidup dalam kondisi demikian, mereka gampang tertipu. Mereka gampang tertipu oleh ajaran-ajaran yang merusak dan menyimpang dari ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kalau jenengan yang sering ikut kajiannya Ustadz Umar Balatrof ini murojaah. Masih bukan Ustadz Umar yang murojaah. Ya, Ustadz Umar Balatrof, ana nyimak loh kajian itu. Senang ana, jujur aja. Kadang kita itu nyimak kajian beliau tentang seputar sirah. Menarik sekali itu. Ya, kami ingat itu. Kalau jenengan nggak ingat, kami ingat loh. Jadi murojaah gini. Pernah tahu nggak? Dahulu di zaman Nabi Ismail alaihissalam, kan waktu itu sama Ibunda Hajar, betul? Betul ya? Waktu itu kedatangan satu suku, namanya suku, loh kan lali, suku Jurhum. Nah, yang menjadi akar bahasa Arab, di daerah Saudi Arabia atau Mekah, Hijaz itu, Mekah, Madinah. Dari mana? Dari suku Jurhum. Nah, kemampuan bahasa mereka itu bagus. Makanya berkembanglah dari situ syair-syair. Syair itu berkembang dari mulut ke mulut, bukan dari tulisan ke tulisan. Mereka terbiasa hidupnya dari nenek moyang, kakek moyang mereka itu seperti itu. Kalamnya bagus. Nah, tulisan sama kemampuan membaca kurang bagus dari zaman dulu. Oleh karena itu, syariatnya Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim itu dahulu sebelum terkontaminasi dengan berhala, ya, itu bertahan dari mulut ke mulut, disampaikan oleh ayahnya, diajarkan kepada anaknya, terus begitu sampai mereka dirusak oleh Amr bin Lu'ay yang membawa berhala dari Yaman, kemudian setelah itu ditaruh di sekitar Ka'bah, ya kan? Itu awal mula rusaknya bangsa Arab terdahulu disebabkan karena Amr bin Lu'ay. Ini menjadi ibrah untuk kita bahwa orang jahiliyah disebut jahiliyah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Sehingga literatur mereka, manuskrip mereka itu dari satu mulut ke mulut yang lain. Dari satu mulut ke mulut yang lain. Karena sebab manuskrip tersebut tidak terpelihara di tengah mereka, sehingga mereka mudah terjerumus kepada keyakinan-keyakinan selain dari agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu yang menyimpan tulisan, yang menyimpan catatan syariat itu adalah orang Nasrani, orang Yahudi dalam kitab-kitab suci mereka. Sedangkan di bangsa Arab enggak ada. Yang mereka mempertahankan agamanya Ismail yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ajaran Nabi Ismail, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, setelah berhala itu masuk, barulah mereka dirusak dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi demikian, datanglah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa misi penyebaran keimanan. Dan beliau pun merubah setiap kondisi-kondisi orang-orang jahiliyah yang bertentangan dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Karena Rasul SAW itu diutus, diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan misi dakwahnya Nabi Ibrahim yang sempat terputus. Yang sempat terputus dari zaman Nabi Ismail turun, itu kan nggak ada Nabi. Jalur Ismail ke bawah itu nggak ada Nabi. Kalau jalur Ishak banyak, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Banyak, Pak. Belum lagi ada Nabi tiap kecamatan. Dari jalurnya siapa? Dari jalur Ishak. Jadi saking banyaknya Nabi di jalur Ishak itu, jalur Nabi Ishak alaihissalam, itu setiap kecamatan dikasih Nabi. Jadi kayak ustadz kampung itu dijadiin Nabi, meskipun nggak ada kewajiban jadi Rasul. Paham ya maksudnya? Kalau Rasul kan dia terima wahyu atau dia lanjutkan syariat Rasul yang lalu, tapi dia disampaikan. Nah gitu. Kalau Nabi itu tiap kecamatan, tiap kampung ada. Nah, dari keturunan Ismail sampai ke Rasulullah dak ono blas. Mau Nabi yang Rasul ataupun yang antar kecamatan tadi dak ono blas. Dari mana keturunan Ismail? Ada di mana? Ya ada di Mekah. Ya jadi bangsa Quraisy itu. Makanya kenapa garis keturunan Nabi itu gampang ketemu nasabnya. Paham ya? Gampang ketemu. Kan Rasulullah itu ketemu nasabnya sampai Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Adam. Kenapa? Karena bangsanya Nabi Ismail dari awal datang di situ terus. Nggak ada pemimpin suku pembesar satu jadi raja. Nggak ada. Lalu terus mereka pimpinnya siapa? Jangan pernah ingat enggak? Disampaikan oleh Ustaz Umar lagi nih. Ustaz Umar pernah menyebutkan bahwasannya Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau nggak pernah ikut perang antar suku. Karena kebiasaan orang jahiliyah itu tiap bulan perang, kecuali di 4 bulan haram. Tiap bulan perang. Ini habis dari suku A versus suku B. Bulan depan, wow, nyari musuh lagi. Besok, wow lagi, nyari musuh lagi. Terus tiap bulan begitu. Itulah alasan kenapa orang Romawi nggak bisa menguasai bangsa Arab saat itu. Kalau jangan jadi Romawi gimana? Ki opo yo corone. Mau ngerangkul yang ini jadi musuh. Habis itu yang ini ngomong, ayolah kita membelot dari Romawi, kan sumpah sendiri. Romawi aja bingung sampai ini gimana caranya mempersatukan mereka masuk ke dalam keanggotaan Romawi cabang Hijaz. Romawi cabang Hijaz, pimpinan cabang jadinya. Itu mereka bingung kenapa? Ini antar suku kepu-kepuan. Bukan setahun sekali, tiap bulan. Gencatan senjata, nanti ujung-ujungnya karena ketemu dagang, ribut gede di bawah. Terus gitu. Mereka Romawi itu sampai bingung. Saking bingungnya Romawi itu, Pak. Ini kalau cerita lucu-lucuannya. Dia itu sampai nunjuk Abdullah bin Ubay bin Salul mau dicalonkan jadi perwakilan Romawi cabang Hijaz. Yang waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu pembesarnya Yasrib sebelum berubah jadi Madinah. Paham ya alurnya ya? Nah, ngelihat, oh Yasrib ini tempat singgahnya orang dagang dari semua tempat. Di mana? Madinah. Pembesarnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pas mau pelantikan, dia sudah dapat banyak suara. Semua bani-bani Mustalik, orang Yahudi, orang Yasrib itu sudah sepakat kalau dia ini mau dijadikan pimpinan cabang Romawi, cabang Hijaz. Lah kok Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kalah pamor. Abdullah bin Ubay bin Salul itu harusnya sudah mewaspadai akan datangnya Islam yang dapat menghancurkan pamornya dia. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah datang, Rasul itu ngutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah ke Yasrib itu.
Tapi kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya itu kan anak-anak muda, nggak berbahaya. Tapi kok malah penduduk Madinah tambah banyak? Baru Rasulullah datang memperkuat kondisi keislaman penduduk Madinah saat itu. Mangkellah Abdullah bin Ubay bin Salul, nggak punya suara kekuatan lagi, mau nggak mau dia menghancurkan Rasulullah dari dalam dengan cara apa? Masuk Islam. Jadilah dia tokoh munafik. Paham kan sampai sini alurnya? Kenapa dia jadi tokoh munafik? Sulit dapat hidayah, kenapa? Kalah pamor. Itulah kenapa di masa-masa jahiliyah mereka nggak punya pemimpin. Mereka nggak punya catatan-catatan manuskrip sejarah yang sifatnya itu terbukukan. Mereka menulisnya di atas batu. Mereka menulisnya di atas lempengan kulit, di atas lempengan pohon, di atas apa banyak benda-benda. Berbeda dengan bangsa-bangsa Romawi terdahulu yang mereka menulis semuanya di atas batu, di atas kertas, di atas kulit. Mereka tulis semua. Ya, tulis semua. Oleh karenanya inilah kenapa orang disebut jahiliyah. Salah satu sebabnya karena tidak adanya alat-alat tulis, baik membaca ataupun menulis. Dan disitulah Nabi SAW diutus untuk merubah keadaan semuanya. Maka yang dirubah oleh Nabi SAW, maka yang dirubah oleh Nabi SAW adalah keimanan mereka terdahulu. Duluan yang dirubah itu imannya dulu. Yang kedua adalah berkaitan dengan etika. Etika-etika yang mereka berdayakan, yang mereka anggap itu sebuah hal yang lumrah. Maka Nabi SAW bersabda apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini liutammima, untuk menyempurnakan. Berarti akhlak itu sudah ada, tapi disempurnakan lagi oleh Nabi SAW. Mana yang harus direvisi, mana yang harus diberdayakan, mana yang bukan diberdayakan lagi, dikuatkan dengan dalil syar'i. Contoh ya, kebiasaan orang jahiliyah, apa itu? Ikramud duyuf, memuliakan tamu. Mereka itu kalau memuliakan tamu sebelum Nabi diutus saya udah masya Allah top. Makanya dalam Islam ikramud duyuf tidak dihapus, malah dikaitkan dengan keimanan. Ya kan? Malah dikaitkan dengan keimanan. Tidak sempurna iman seseorang sampai kalian memuliakan tamu-tamu kalian. Lihat Nabi SAW. Di antara lagi adalah mandi junub. Ini kan kebiasaan adat jahiliyah. Mandi junub itu adat jahiliyah. Berarti orang kafir zaman sekarang nih jemaah, wallahi lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Dalam masalah apa? Kebersihan kehidupan itu lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Abu Jahal itu mandi junub. Abu Lahab yang dalam Al-Quran diadab mati-matian sampai mati, itu mandi junub. Karena itu kebiasaan jahiliyah. Iya, lalu orang kafir sekarang sok modern, padahal gaya hidupnya masih lebih jahiliyah daripada Abu Lahab. Mandi junub. Iya. Terus apa? Silaturahim. Mereka itu silaturahim. Ya, menyambung tali kekerabatannya itu kuat, makanya perang terus itu salah satunya adalah, jadi kalau satu yang ribut gimana caranya saya harus bela, salah bener urusan belakang, bela duluan, salah bener nanti itu. Iya, karena saking keratnya mereka dalam menjaga hubungan baik antara keluarga. Jadi nggak ada cerita yang mereka itu sak mangkel-mangkelnya sampai sukeran antara keluarga, itu nggak ada. Itu bukan kebiasaan mereka. Karena mereka mikir juga, kalau saya musuhan sama saudara saya nih, terus saya nggak wawuan, ini saya nggak kuat. Kalau nggak kuat nanti saya bisa diserang suku lain. Yang mendingan diperkuat saja. Itulah kebiasaan mereka. Akhlak-akhlak mereka itu diberdayakan pada bagian-bagian yang baik. Adapun yang buruk-buruk seperti mengubur bayi-bayi perempuan, kemudian berjudi, berzina, adanya bidu wanita, mempergunakan budak dengan cara yang haram, maka itu semua dirubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peribadatan kepada kesyirikan semuanya dirubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah tujuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah.
kata-kata jahiliyah itu maknanya adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nggak mengerti tentang Allah, orang yang nggak kenal sama Allah, orang yang nggak mengerti tentang hak-haknya Allah, itu disebut dengan jahiliyah. Meskipun orangnya terintelektual, meskipun orangnya itu adalah orang-orang yang pintar. Contohnya apa? Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya adalah Amr bin Hisham. Sebelum dijuluki Abu Jahal, nama lakopnya apa? Abul Hakam. Abul Hakam. Yang dimaksud Abul Hakam itu gimana? Jadi kalau ada orang cekcok, ingin dapat solusi terbaik, datang kepada si Abul Hakam. Karena dia adalah orang rujukan dari semua kabilah-kabilah Quraisy. Bahkan dalam sejarah disebutkan sampai musuhnya Abu Jahal itu kalau lagi ribut, mereka datang ke Abu Jahal. Saking tidak ada solusi kecuali dari siapa? Abul Hakam ini. Nah, karena pintarnya Abu Jahal, ya, pintarnya Abu Jahal, tapi tidak menjamin dirinya mau masuk ke dalam Islam. Tahu kenapa Abu Jahal nggak mau masuk Islam? Kenapa? Gengsi. Nah, pertama gengsi, yang kedua persaingan nasab. Gengsi saya udah banyak pengikutnya kok, saya jadi rujukan. Masa saya ikut sama saingan saya? Jadi kan kekanak-kanakan sekali sebenarnya. Jadi mau ngikut kebaikan kalau bukan dari musuhnya. Kalau bukan dari musuhnya. Ya, kalau bukan dari musuhnya itu mau dia. Tapi yang dimusuhi adalah ini musuh nasabnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah gengsi saya. Akhirnya dia nggak mau masuk Islam. Maka disebutlah Abul Hakam ini dirubah menjadi Abu Jahal. Siapa yang berubah? Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setiap orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal haknya, tidak mengenal apa yang Allah sukai dari agama yang Allah turunkan, tidak mengenal bagaimana taat kepada Allah, maka ini semua disebut dengan jahiliyah. Baik itu orang-orang yang semua manusia yang hidup sebelum Rasulullah, ya, yang mereka menyelisihi agama-agama Rasul-Rasul sebelumnya, sehingga mereka menghilangkan keimanan dari dalam hatinya, maka itu disebut dengan jahiliyah. Begitu pula orang-orang yang hidup setelah diutusnya Nabi SAW, dan dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal hak-haknya Allah, dia tidak mau mengenali agama yang Allah turunkan, dia nggak mau taat kepada Allah, maka hakikatnya dalam dirinya masih ada penyakit-penyakit jahiliyah. Ya, pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kepada sahabat, ya, sintani min fi ummati min amril jahiliyah. Ada dua perkara di antara umatku, ya, termasuk bagian dari kebiasaan jahiliyah. Baik, Nabi mengatakan ada dua perkara dari umatku termasuk masalah jahiliyah. Ini terjadi di umat Nabi SAW. Di antaranya adalah dalam banyak hadis, ini bukan membatasi ya. Dalam banyak hadis disebutkan di antaranya adalah at-ta'nu bil ansab, yaitu suka merendahkan nasabnya orang lain. Itu kata Nabi SAW mengatakan apa? Perkara-perkara jahiliyah yang masih ada di kalangan umatku. Nah, maka karena kenapa at-ta'nu bil ansab itu termasuk perbuatan jahiliyah? Karena pertama, itu merendahkan orang lain. Dan merendahkan orang lain itu bagian dari kesombongan, menyelisih ketaatan kepada Allah dan syariat, betul kan? Menyelisih Al-Quran. Apa kata Allah? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Tidak boleh suatu kaum merendahkan kaum lain
karena dia merasa lebih baik daripada mereka. Ini kebiasaan jahiliyah. Dan Nabi mengatakan di antara sifat jahiliyah yang masih ada di umatku. Maka setiap orang yang menyelisih ketaatan kepada Allah, menyelisih perintah, menyelisih larangan Allah dan Rasulnya, maka dia memiliki karakter jahiliyah. Memiliki karakter jahiliyah. Berarti Ustaz, orang yang melakukan maksiat itu termasuk bentuk kejahilan. Ya, meskipun dia berilmu. Orang yang berilmu, ya, kalau dia bermaksiat, hakikatnya dia orang jahil. Hakikatnya dia orang jahil. Ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia bodoh. Seharusnya dia lebih memilih kenikmatan yang abadi berupa surga, ya, tapi dengan bodohnya dia memilih kenikmatan dunia yang sifatnya sementara. Dia hanya mendapatkan sesuatu bagian dari dunia yang sedikit dengan cara mengorbankan kenikmatan akhirat yang jauh lebih besar. Ya, oleh karena pada saat Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh perempuan-perempuan di Mesir, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan aku dari godaan mereka. Karena kalau aku ngikutin godaan mereka, ya, wa aku minal jahilin, maka aku termasuk orang-orang jahil. Baik, Nabi Yusuf berlindung dari kejahilan. Maksudnya apa? Dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ma'asyarul muslimin rahimanarahmakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kejahilan itu bisa dimutlakan pada segala hal. Dimutlakan pada setiap orang bisa. Bahkan kejahilan juga bisa terikat, ya, baik dengan tempat, waktu, ataupun orang. Contoh, bentuk kejahilan yang berkaitan dengan apa contohnya? Dengan tempat. Dengan tempat contohnya, ya. Bentuk jahiliyah berkaitan dengan tempat itu, diantara contohnya para ulama mengatakan, yaitu jahiliyah yang ada pada negeri-negeri orang kafir. Kenapa negeri orang kafir disebut dengan negeri jahiliyah? Dalam tanda kutip istilahnya disebut negeri jahiliyah karena di situ tidak ada syiar ketaatan kepada Allah, tidak mendominasi syariat Islam, tidak mendominasi keimanan dan keislaman. Ya, maka negeri tersebut disebut dengan negeri jahiliyah, biladul kuffar, yaitu negeri-negeri kekafiran. Ya, maka inilah yang disebut dengan al-jahiliyah berkaitan dengan makan, berkaitan dengan tempat. Ya. Kemudian, adapun jahiliyah, Ustaz, apakah ada jahiliyah itu di negeri kaum muslimin? Tempat jahiliyah di negeri kaum muslimin? Ada, bukan berarti tidak ada. Apa itu? Setiap tempat-tempat yang membiarkan adanya kemaksiatan, maka tempat itu mengandung unsur jahiliyah. Tempat kemaksiatan, tempat kelalaian, tempat apa lagi? Segala macam tempat-tempat kemaksiatan dan dosa itu mengandung unsur kejahiliyahan. Maka kejahiliyahan itu, istilah jahiliyah bisa mengenai suatu tempat meskipun itu pada negeri kaum muslimin. Begitu pula ma'asyarul muslimin, jahiliyah bisa berkaitan dengan zaman. Ada zaman jahiliyah terdahulu sebelum diutusnya Nabi SAW. Ya, ada juga jahiliyah yang muqayyadah berkaitan dengan waktu namun tidak dibatasi waktunya. Kapan itu? Ketika terdapat zaman-zaman atau kondisi waktu di mana manusia ya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka waktu tersebut memiliki sisi jahiliyah. Meskipun sekarang ada waktu di mana orang lalai. Contohnya, bentar lagi Piala Dunia. Orang yang seneng bal-balan, udah
Bisa jadi Piala Dunia itu waktu jahiliyah buat dia. Masa lihat bola enggak boleh? Anda enggak mengatakan lihat bola enggak boleh, boleh-boleh saja, terserah. Itu pilihan Anda, kan gitu. Coba bangun malam-malam jam 1 sampai jam 3. Maraton sampai habis tanding negara ini lawan negara ini terus. Itu sampai lupa sholat malam, sampai lupa subuhan, itu namanya apa? Waktu jahiliyah yang ada pada dirinya, pada hidupnya. Bukan semua waktu 2026 ini jahiliyah, enggak. Artinya pelakunya saja ini yang tidak bisa memanfaatkan waktu sehingga waktunya menjadi jahiliyah buat dia. Ya, maka harus hati-hati di sini. Waktu-waktu jahiliyah itu menjadikan seseorang lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau dari ibadah kepada Allah taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya juga ada jahiliyah yang disematkan kepada orang, disematkan kepada orang-orang tertentu. Ya, sekali lagi setiap orang bisa memiliki kemungkinan jahiliyahnya kumat. Iya, jahiliyah itu bisa kumat-kumatan. Meskipun orangnya adalah orang berilmu. Ketika dia lalai dari ilmunya, ndak iling sama ilmunya, maka dia jahiliyahnya kumat. Contoh apa? Banyak. Orang alim berfatwa ngawur fatwanya, menyelisih syariat. Maka ini disebut dengan jahiliyah. Ya, padahal dia orang alim, berfatwa menyelisih tuntunan syariat. Banyak zaman sekarang mau disebut dari mana-mana banyak. Maka itu jahiliyah jemaah. Ya, merubah hukum-hukum haji contohnya. Ya, merubah hukum-hukum haji, itu jahiliyah juga itu. Ya, Mak. Hah? Nah, itu termasuk. Ingat, anak hanya menimpali ya. Yang menyampaikan pendapat Bang Hafid ini. Ya. Jadi, meskipun dia berilmu, ya, kalau dia menjeli syariat, maka ini ada sisi jahiliyahnya kumat. Mau dia lulusan S1, S2, S3, pokoknya dia menyelisih syariat, dia mengeluarkan fatwa menyelisih syariat, maka dia jahiliyah. Ya, maka inilah kejahilian yang terjadi. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara perkara jahiliyah yang paling utama dan nomor wahid yang tidak boleh kita kerjakan ya. Ini kebiasaan jahiliyah dari zaman dahulu. Nah, masalah pertama adalah min hadhil masail ala wa hiya anna ahlal jahiliyati kanu yata'abbaduna bi isyraqis salihin fil ibadati wad du'ai yarjuna syafa'atahum. Bahwasannya masalah yang pertama, kebiasaan orang jahiliyah, mereka di saat beribadah kepada Allah, mereka menjadikan orang-orang yang soleh-soleh, tokoh-tokoh mereka dimasukkan dalam objek sesembahan mereka. Tujuan untuk apa? Untuk mencari syafaat mereka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyangka, ini orang-orang soleh ini, insya Allah mereka pasti ridho kalau kita sembah mereka. Ya, dan mereka juga menyangka, insya Allah Allah pasti menerima amal ibadah kita dengan cara seperti ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Az-Zumar ayat 3, walladzina takhadhu min dunihi awliya, adapun orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan sesembahan mereka, ma na'buduhum, apa alasan mereka? Kami tidak menyembah mereka kok. Kami menyembah mereka itu tujuannya untuk mendekatkan, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bukan kami nyembah mereka, enggak, supaya mereka itu bawa kami. Ini mungkin kebiasaan kalau di dunia pakai orang dalam. Jadi apa-apa sampai ibadah doa kepada Allah enggak pede, semua harus pakai orang dalam. Ini kebiasaan jahiliyah ini. Sampai doa.
Oke lah, urusan dunia pakai orang dalam monggo. Tapi masa urusan akhirat tuh harusnya gini, ud'uni astajib lakum, betul? Doalah kepada aku, niscaya aku kabulkan, kata Allah. Nggak pede Ustaz, pokok harus bawa orang dalam. Nah ini menyelisih apa? Tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kecuali seseorang bertawassul dengan sesuatu yang sifatnya ada perintahnya. Contoh, bertawassul kepada orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Tolong Ustaz doakan anak saya semoga kuliahnya diterima. Masih hidup dia. Boleh. Ya. Dan syarat berikutnya itu harus mampu. Mampu dalam tanda kutip, ini orang mampu untuk mendoakan kita, ini orang mampu untuk bisa membantu kita. Tolong Ustaz doakan saya supaya anak saya jadi nabi. Enggak iso. Meskipun Ustaznya bisa mendoakan, tapi kan keinginannya apa? Jadi rasul, jadi nabi, kan enggak bisa tuh. Ya kalau Ustaznya bisa, kenapa enggak Ustaznya aja sekalian menjadi nabi kan? Ya, maka ini enggak boleh. Ini meskipun hidupnya, meskipun orangnya hidup. Contohnya gini. Datang ke Ustadz Fulan. Ustadz Fulan tuh doanya pasti dikabul semua. Nah, doanya pasti dikabul. Boleh? Boleh kalau dia masih hidup dan isi doanya itu normal manusiawi. Normal manusiawi dan tidak menyelisih syariat. Boleh. Kalau nggak normal, ya nggak boleh. Ya, kalau tidak normal nggak boleh meskipun orangnya hidup. Meskipun orangnya hidup. Ya, diantaranya adalah meminta sesuatu yang bukan kemampuan seorang hamba. Tolong Pak Ustadz, kalau Ustadz bisa, ya, tolong datangkan rezeki ke rumah saya. Ya tidak bisa. Manusia tidak bisa mendatangkan rezeki. Manusia hanya bisa mendoakan kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki kepada Anda, kan gitu. Nah, di luar batas kemampuan manusia, maka tidak boleh meskipun orangnya hidup. Meskipun orangnya hidup. Atau dengan benda-benda yang memang sifatnya diberkahi oleh Allah dan Rasulnya. Seperti doa, meminta sesuatu ketika minum air zam-zam. Itu boleh. Atau siapa tawasul nggak boleh? Banyak diperbolehkan. Atau bertawasul dengan waktu-waktu yang sifatnya mulia dan mustajab. 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu. Pertama bulan haram, yang kedua al-ashrul awail al-fadilah, yang paling utama dari 10 hari pertama awal bulan itu bulan Dzulhijjah. Walayalin ashar dalam surah Al-Fajr maknanya adalah 10 Dzulhijjah. Doa, ya Allah, di waktu yang mustajab ini, maka kabulkanlah doa kami, ya Allah. Itu tawasul tidak? Tawasul Jumat sore antara asar sampai maghrib doa kepada Allah, itu tawasul namanya. Ya Allah, dengan waktu yang mulia ini, ya Allah, ya kabulkanlah doa kami. Tawasul itu tawasul. Boleh? Boleh. Dan itu masyru', boleh. Anda sholat sepertiga malam terakhir, bangun kemudian doa kepada Allah, ya, dan dengan menyebut waktu, ya Allah, di waktu sepertiga malam terakhir yang mulia, aku percaya kepadamu, ya Allah, Engkau mengabulkan doa, maka kabulkanlah doa. Boleh? Boleh, silakan. Ya, atau dengan makanan, atau dengan minuman. Ya Allah, sesungguhnya nabimu menyukai kambing, maka aku makan kambing ini. Jadikan ini sebagai sumber kesehatan bagiku, ya Allah. Boleh? Boleh. Kata siapa? Nggak boleh. Boleh. Banyak kok dalam syarat ini hal-hal yang disyariatkan boleh tawasul. Cuman dibatasi tawasul itu pada perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka menyembah Allah dan mereka menyembah berhala-berhala. Bahkan mereka itu berhalanya masing-masing. Tiap keluarga punya berhala, tiap suku punya berhala. Makanya di sekeliling Ka'bah itu 360 lebih berhala. Bukan satu berhala, ayo semua orang nyembah. Enggak, masing-masing. Berarti kan mereka sendiri bingung kepada siapa mereka harus meminta. Iya.
Mereka punya tokoh. Oh, tokohnya ini mantap, selama masa hidupnya dia orang baik, langsung jadi berhala. Langsung jadi berhala. Ustaz, apakah di zaman sekarang banyak? Banyak. Banyak. Ya. Jangankan dari orang kafir, dari orang muslim saja banyak yang menjadikan selain Allah sebagai berhala sesembahan. Padahal berhalanya aja nggak ada. Contohnya orang menyembah kepada Nyi Roro Kidul. Padahal Nyi Roro Kidulnya nggak tahu dia di mana patung Nyi Roro Kidul. Nggak ada. Ya toh? Belum lagi ada yang menyembah apa? Binatang. Kiai. Kiai apa? Itu dia. Ya, menyembah apa? Kerbau. Betul kan? Dianggap apa namanya? Mulia, dimuliakan berlebihan. Maka itu sama saja kepada selain Allah. Menggantungkan nasibnya ke sana. Maka ya, termasuk juga diantaranya adalah kebiasaan orang-orang di India sana yang mereka menyembah hewan, sapi, ya kan? Wah, banyak pokoknya. Dikit-dikit jadi Tuhan, dikit-dikit dijadikan berhala, dikit-dikit disembah. Bahkan jangan kalau cari videonya ada orang bule mentato foto dewa jadi sesembahan. Dianya dijembah sama masyarakat. Karena apa? Karena dia punya tato dewa. Jadi dia punya tato dewa, dipamerin, oh ini titisan dewa, disembah. Saking apanya? Saking ya jahiliyahnya udah. Ya Rabbi ya Karim. Itulah yang terjadi. Maka Syekh Jamil Zainu itu sampai kayak gergetan. Beliau menulis satu risalah itu bagus sekali. Beliau mengatakan, ini Syekh Jamil Zainu yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan apa? Kita melihat 2 juta lebih penduduk di India menyembah sapi. Menyembah sapi. Coba saking jahiliyahnya zaman kita sekarang loh masih banyak orang jahiliyah. Maka ini perlu rasanya bagi kita untuk banyak membahas agar supaya kita sebagai seorang muslim terhindar darinya. Wallahu a'lam bishawab. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika orang jahiliyah menjadikan sesembahan selain Allah, bahkan mereka melakukan itu menyangka bahwasannya Allah pasti akan mencintai mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka menyembah kepada selain Allah apa yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Bahkan mereka mengatakan inilah orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi padahal sesembahan itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Hukum asalnya, lawi jatama'a qaumun, kalaulah seandainya suatu kaum itu, ya, mereka berkumpul dalam satu tempat dan mereka menginginkan untuk memberikan kebaikan kepadamu, niscaya kebaikan itu tidak akan sampai kepada kita kecuali sesuai dan takdir. Kalau seandainya mereka walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in. Kata Nabi SAW, kalaulah seandainya mereka berkumpul untuk memudaratkan dirimu, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, ya, kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Wallahi jamaah, makhluk tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, kita tidak perlu. Inilah perkara jahiliyah yang paling besar, yang mana Nabi SAW begitu keras dalam menyelisihinya. Yaitu apa? Penyembahan kepada selain Allah dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah. Ya, bahkan mereka itu beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Mereka memuliakannya. Mereka tawaf. Jadi mereka itu bukan tawaf ke Ka'bah saja, tapi mereka tawaf kepada berhala-berhala mereka. Mereka sujud, mereka ruku di situ, mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Ya, maka Nabi diutus oleh Allah dengan membawa keikhlasan, kemurnian peribadatan hanya untuk Allah semata, tidak kepada selain Allah. Wa akhbara annahu dinullah, dan bahwasannya Nabi mengkabarkan bahwasannya inilah keyakinan agama Allah. Yang diutus dengannya semua para rasul. Semua rasul sebelum Rasulullah diutus untuk beribadah kepada Allah. Dan bahwasannya tidak akan diterima amalan-amalan kecuali hanya diperuntukkan untuk Allah. Bahkan Nabi memberikan kabar kepada mereka siapa yang melakukan ini, meskipun perbuatan ini dianggap baik, maka Allah tetap mengharamkan baginya surga dan Allah tempatkan dia di neraka. Ini kan orang baik, ini kan orang soleh dulunya. Makanya kan orang jahiliyah itu mengatakan apa? Ini Lata, Uzza, Manata, ya kan? Nah, kalau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan apa? La tadarunna, ya, alihatakum, wala tadarunna waddan, wala suwa', wala yaghus, wa ya'uq, wala ya'uqa, wa nasra. Ya, jangan kau tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna alihatakum, wala tadarunna waddan. Wad namanya wad. Wala suwa'an, wala yahusa, wa ya'uqa, wa nasra. Ya, 5 Tuhan ini pentolan. Dulu di zaman Nabi Nuh ini, sebelum zaman Nabi Nuh mereka ini orang soleh. Sebelum zaman Nabi Nuh diutus jadi Rasul, itu mereka 5 orang ini orang soleh. Kemudian kata Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, maka orang-orang di zamannya Nabi Nuh menjadikannya sebagai berhala patung. Kemudian mereka sembah karena 5 orang ini orang soleh. Tujuan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun tergelincir ke dalam kesyirikan. Mereka bukan lagi menyembah kepada Allah, mereka lebih banyak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala melalui orang ini. Maka inilah bagaimana Allah mengutus Nabi Nuh, mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengadab mereka yang ingkar. Dan wahadhiyal masalah, dan inilah masalah-masalah yang membuat manusia itu terpecah, disebabkan karena sesembahan kepada selain Allah. Sehingga terciptalah sebuah keyakinan bahwasannya orang yang menyembah kepada Allah dialah orang muslim. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut orang musyrik, yaitu orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sebab itulah muncullah permusuhan keimanan. Karena sebab satu beriman, satu melakukan kekufuran. Ya, karena sebab itu pula lah Allah mewajibkan jihad memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau beribadah kepada Allah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka. Siapa? Orang kafir yang menyembah kepada selain Allah sampai fitnah itu tidak ada dan mereka mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perangilah mereka, berjihadlah melawan mereka, itu kafir-kafir harbi yang menyerang agama Islam agar supaya mereka mau beribadah kepada Allah. Atau orang kafir yang ada di sekitar kita bukan diperangi dengan senjata, bukan, tapi terangkan kepada mereka dengan ilmu. Inilah keindahan agama Islam. Inilah ma'asyarul muslimin rahimin rahimakumullah, perkara jahiliyah yang pertama dan paling utama. Apa itu? Hendaknya seorang muslim beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada selain Allah itu adalah kebiasaan jahiliyah. Dan kebiasaan jahiliyah di poin nomor 1 ini adalah menjadikan tokoh-tokoh itu dimuliakan secara berlebihan. Sehingga ketika tokoh ini wafat, hidupnya dimuliakan secara berlebihan, kalau wafat dijadikan sebagai Tuhan. Ini nggak boleh, seorang muslim melakukan ini nggak boleh. Udahlah, jangan terlalu berlebihan memuliakan tokoh itu. Udah terlalu banyak berita-berita tidak jelas berkaitan dengan apa? Memuliakan tokoh secara berlebihan. Ya, bahkan itu jadi celah buat tokoh yang agak-agak ngawur sekali itu, untuk jadi celah. Melakukan perbuatan naudzubillah, pelecehan. Bukankah kasus pelecehan yang banyak itu naudzubillah, semoga Allah melindungi kita. Ya, salah satu alasan pelakunya apa? Golek barokah, Pak. Iya, kamu dapat barokah. Itu iming-imingnya di situ, naudzubillah. Sebabnya apa ini? Kesyirikan. Terlalu berlebihan dalam memuliakan sosok manusia. Yang mana manusia ini tempat salah dan lupa. Lo kok malah dimuliakan melebihi batasnya? Yo kesenengan, kesempatan malahan. Iya, jadi kesempatan dia untuk melakukan penyimpangan syariat. Karena sebab apa? Dia merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Maka inilah dalam Islam tidak boleh bersikap berlebih-lebihan dalam memuliakan. Kemudian yang ketiga adalah jauhi penyakit-penyakit atau karakter-karakter jahiliyah yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Karena setiap orang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, hakikatnya dia umat jahiliyahnya. Kemudian yang keempat, pembeda antara orang jahil dengan masa-masa jahiliyah dengan masa-masa kemajuan Islam, salah satunya adalah ilmu. Maka belajarlah ilmu agama agar supaya Allah selamatkan kita dari penyakit kejahiliahan. Kemudian yang terakhir adalah beribadah hanya kepada Allah lah dan tidak pernah menyekutukannya. Jangan pernah menyekutukannya, baik dengan lisan kita, perbuatan kita ataupun hati kita. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Ya, tugas kita adalah beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan, yaitu kematian kepada kita. Barakallahu fikum jami'an, semoga Allah memberikan kekuatan tauhid kepada kita sehingga diselamatkan dari fitnah syubhat dan syahwat. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.